Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Dini dan Bu Diana serta Mas Asisten yang kami hormati. Di kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari final project kami untuk mata kuliah Natural Language Processing, di mana kami yang beranggotakan Faiz Muhammad Kausar, NRP 013, dan saya sendiri, Abdul Hafiz, NRP 021. Ya, jadi yang melatar belakangi proyek kami itu adalah terkait dengan inklusivitas para penderita disabilitas netra atau tunanetra. Ya, istilah yang digunakan untuk merujuk pada individu yang mengalami gangguan penglihatan, baik sebagian maupun total. Secara statistik, dari BPS datanya pada tahun 2022 itu ada sekitar 8 juta lebih individu penyandang disabilitas netra. Dan ini kalau kita lihat merupakan data yang bisa kita taksir 3% dari jumlah populasi Indonesia. Nah, mobilitas dan pemahaman konteks sekitar itu merupakan tantangan utama bagi penderita disabilitas netra, terutama di ruang publik dan lingkungan baru gitu ya. Dan kebanyakan teknologi asisten visual itu masih mahal, di mana asisten visual ini tujuannya adalah untuk membantu atau mendampingi mereka dalam melihat objek sekitar gitu. Cuman kekurangannya untuk dewasa ini kebanyakan teknologinya masih dibilang mahal dan mungkin penggunaan itu cukup rumit, serta tidak berjalan secara real time di perangkat mobile. Maka dari itu, kami menghadirkan sebuah solusi. Melalui Final Project ini, kami mengembangkan sebuah sistem berbasis deep learning yang memungkinkan penyandang tunanetra memahami lingkungan sekitar melalui kamera smartphone dan antarmuka speech to speech. Kita menggunakan metode NLP di dalamnya, ya. Langsung saja ke terminologinya. Di sini kami menggunakan vision encoder, di mana vision encoder ini tugasnya adalah mengolah citra dari kamera menjadi vektor-vektor laten. Jadi dari gambar itu merubah ke representasi vektornya menggunakan vision encoder gitu. Kemudian ada Lightweight LLM. Ini adalah komponen model bahasanya yang akan kita gunakan sebagai backbone dari asisten kami. Kemudian ada vision projection. Vision projection ini adalah layer proyeksi dari latent encoder ke dalam latent LLM. Jadi dia akan mencari representasi token dari latent encoder gitu. Bagaimana representasi dari si teksnya ke latent LLM. Terus ada speech to speech interface, di mana di sini kita menggabungkan pengenalan suara, speech recognition, narasi berbasis teks, dan sintesis suara kembali atau speech synthesis. Nah, permasalahannya adalah bahwa pada zaman sekarang sebenarnya sudah banyak ya solusi terkait dengan multimodal ini, terkait dengan visual, question answering, dan lain sebagainya, multimodal AI, image, audio, dan teks, itu sebenarnya sudah banyak. Tapi permasalahan utamanya adalah dari segi ukuran input yang tidak memungkinkan untuk kita scale up berdasarkan pelatihan yang jangka panjang. Kami merujuk pada referensi penelitian yang sudah ada, yaitu LAVA ya. Kita lihat papernya, itu sudah mempropose solusi terhadap input size menggunakan sebuah trainable projection layer antara kedua lingkup laten. Cuman kalau kita lihat di sini, kita bisa bandingkan nanti dari yang pertama ukuran inputnya. Itu kita akan memperhatikan dari skema projection layernya. Kemudian kalau si lava tadi, itu mungkin kalau kita bandingkan dari datasetnya yang cukup besar gitu. Kemudian encoder si lava ini itu berat ya, ukurannya besar karena dia menggunakan encoder fit L yang ukuran itu sangat besar sekali. Nah, alur penelitian kami di proyek kali ini adalah nanti kita mulai dari dataset yang ada. Kita menggunakan dataset ShareGPT-4V dalam bahasa Inggris. Nanti kita akan sampling. Nah, kita akan sampling menggunakan metodologi yang nanti akan dijelaskan pada bagian berikutnya. Kemudian, karena datasetnya by default adalah English, kita akan coba translate menjadi bahasa Indonesia. Karena tujuannya adalah kita menghasilkan model dalam bahasa Indonesia, gitu. Kemudian nanti kita embedding menggunakan vision encoder yang nanti bisa kita rubah-rubah di bagian sininya pada bagian studi ablasi. Nanti akan dibahas lebih lanjut berikutnya. Kemudian kita akan lakukan training. Nah, training ini di sini nanti akan ada dua stage. Pertama dari vision projection dulu gitu. Vision projection, kemudian dari LLM-nya. Ini merupakan bagian dari projection training. Kemudian nanti model yang sudah kita latih, vision projection-nya, itu akan kita tadi ya, sorry.
Jadi projection training ini adalah stage pertamanya. Vision projectionnya kita training dulu, baru di stage keduanya itu LLM-nya yang menggunakan lama. Gitu. Jadi si language model yang kita uh, fine tuning gitu. Nah, kalau dari projection training di sini dia di freeze dulu, baru kalau kita masuk ke stage 2 si lamanya kita nyalakan untuk kita tuning. Oke. Nah, kita masuk ke studi ablasi. Jadi, dari beberapa komponen tadi, kami melakukan studi ablasi, yaitu merubah-rubah parameter, merubah-rubah konfigurasi, dan lain sebagainya untuk mendapatkan hasil yang paling optimal. Nanti kita akan hasilkan perbandingannya, dan kita akan tentukan mana yang paling baik gitu. Pertama, ablasi yang kami lakukan adalah dari metodologi samplingnya. Kenapa? Karena yang pertama dari awal tadi kita bahas bahwa kurasi datanya itu bisa berpengaruh pada kualitas secara konvergensi, gitu. Nah, makanya pada saat sampling, nanti kita coba atur metodologi dalam samplingnya. Kita gunakan pertama stratified random sampling menggunakan Cummins, gitu. Cummins stratified random sampling, tapi dengan ukuran K, nilai K-nya itu nanti fix gitu ya. Kemudian kami juga membandingkan bagaimana kalau kita gunakan Cummins, tapi nilai K-nya itu ditentukan menggunakan spread analysis. Spread analysis nanti akan dibahas lebih lanjut ya. Kemudian mungkin ditambah lagi di sini ada, lupa ditambahkan ya, ada di dimensionality reduction ya, di mana dimensi si datasetnya itu kita coba reduksi menggunakan UMath. Kemudian kami juga melakukan ablasi pada bagian vision encodernya ya. Kita menggunakan beberapa eh, metode di sini. Kita menggunakan beberapa model di sini ya. Ada ResNet, ada TinyClip eh, yang basisnya adalah Vision Transformer. Kemudian karena ini juga berkaitan dengan final project mata kuliah PCD kami juga menggunakan Vision Encoder yang merupakan metodologi dari tradisional digital image processing gitu. Kemudian ablasi pada projection layer, kami juga memperhatikan bagaimana kita memproyeksikan laten dari Vision Encoder ke LLM. Karena nanti terdapat beberapa metodenya dengan granularitas dan kualitas yang berbeda-beda. Nanti kita juga akan bahas ada yang namanya nanti dense connector, DCI ya, dense integration dan lain sebagainya. Oke, untuk ide bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, terima kasih Abdan. Eh, jadi untuk ide dari implementasi metodologi kami, itu sebenarnya secara simpel bisa direduksikan sebagai em, menaruh sebuah linear projection layer di antara kedua buah laten. Di mana laten yang pertama itu adalah laten visi, itu didapatkan dari encoder atau vision encoder tadi, itu baik berupa apa PCD biasa ataupun berbasis deep learning. Kemudian ditaruh linear projection layer, terus diproyeksi ke ukuran laten dari LLM-nya. Nah, di sini karena kita mengambil ide dari lava, tadi sesuai dengan yang dijelaskan di eh, apa namanya diagram alir penelitian, itu dilakukan dua stage untuk pelatihan. Yang pertama itu pre-training. Pre-training ini LLM-nya kami freeze dan hanya yang dilatih itu adalah projection layer-nya atau si linearnya tadi. Terus setelah dilakukan pre-training stage tersebut, kami lakukan visual instruction tuning, di mana dia itu LLM-nya kami unfreeze, kemudian di training bersama dengan projection layer-nya. Seperti itu, mungkin bisa di next. Oke, Nah, ini mungkin bisa dijelaskan oleh Abdan. baik dari sini saya ambil alih. Sesuai yang saya jelaskan di awal, kami melakukan ablasi dari bagian samplingnya, di mana kita akan coba optimisasi dari data kurasinya gitu. Nah, penelitian ini mencapai pengurangan data dari 96,7 sampai 98,3% dibandingkan eh, referensi penelitian kami yaitu lava gitu. Di mana di sini kalau si lava itu menggunakan datanya sebesar 595.000, kita reduksi menjadi 20.000 atau 10.000. Di mana ini cukup signifikan kalau kita bandingkan ya penurunannya, dan ini merupakan salah satu hal yang bisa kami tawarkan sebagai keunggulan dari penelitian kami, di mana kita menggunakan data kurasi yang sudah teroptimalisasi gitu dari segi ukurannya. Nah, kurasi kami optimalkan itu dengan metode yang ditunjukkan sesuai dengan flowchart di bawah ini. Jadi nanti pada awalnya dataset akan di-load, kemudian kita coba pilih uh, subdirectory image-nya itu. Jadi dataset itu nanti bentuknya adalah, mungkin perlu dijelaskan juga ya, dataset itu
bentuknya kurang lebih ada image path-nya gitu ya. Image apa, kemudian nanti ada conversation dari human conversation dan si asisten, sorry, human message dan assistant message. Jadi ada image path-nya, tapi yang di store sebagai teks itu adalah image path-nya. Kemudian ada human message, itu mungkin berkaitan dengan pertanyaan user terkait dengan image tersebut, yang relevan dengan image tersebut. Kemudian respons dari si AI-nya atau asistennya terhadap pertanyaan tersebut atau jawaban yang relevan dan itu berdasarkan dengan image yang ada. Nah, kurang lebih seperti itu struktur dari datasetnya. Dan dataset yang kami ambil itu adalah ChatGPT 4V. Kita coba filter, tadi kita ambil yang image path-nya itu berada di subdirectory Koko saja, contextual object gitu ya. Nah, em, terus nanti di filter, kita dapatkan pada mulanya dataset berukuran 50.027. Kemudian conversation-nya kok kami coba embedding gitu ya. Kami menggunakan mini LM untuk embeddingnya. Kemudian nanti kita hasilkan ya embedding tensornya dimensinya adalah segini, 50.027 kali 384. Nah, kita pada ablasi, pada salah satu metode ablasi yang kami lakukan dari data akurasinya di sini adalah kita coba dimensionality reduction. Nah, dimensional reduction-nya sebenarnya kami sudah mencoba PCA juga, tapi ternyata diperoleh hasil yang mungkin kurang optimal, sehingga pada akhirnya kami mencoba metodologi yang lain, yaitu UMAP. Dan itu ditemukan hasil yang nanti akan dibahas pada bagiannya sendiri. Dan dengan mengaplikasikan dimensional reduction, kita dapatkan eh, dimensi akhir setelah direduksi itu adalah 50.027 kali 10 gitu. Baru setelah eh, embeddingnya itu kita sudah reduce, kita sudah dapatkan bentuk reduce-nya, kita random sampling per clusternya gitu. Dengan ukuran K-nya itu nanti ada yang fix dan ada yang kita tentukan menggunakan spread analysis berdasarkan silhouette score value gitu. Jadi nanti kita akan tentukan berdasarkan silhouette quality score-nya gitu. Oke, ini didapatkan, ini berikut adalah hasil dari data kurasi kami. Ini untuk studi ablasi metode samplingnya yang kita menggunakan dimensionality reduction, ya reduction untuk metode UMAP. Jadi kalau kita gunakan UMAP, nanti diperoleh number of components yang paling optimal berdasarkan nilai elbow methodnya, menggunakan parameternya adalah trustworthiness score, itu berada di number of components-nya sama dengan 4 gitu. Ya. Nah, sehingga kita coba eh, reduksi dimensinya yang semulanya 50.027 eh, kali 384 itu kita reduksi dengan number of komponennya menjadi 4 gitu. Nah, kemudian di sini adalah yang tadi saya jelaskan di awal bahwa penentuan nilai K dalam berbagai metode ablasi yang kami lakukan untuk menentukan nilai K yang akan kami gunakan dalam Cummins clustering pada eh, stratified random sampling ya, itu dilakukan berbagai macam percobaan. Yang pertama, kita tentukan nilai K secara fix sama dengan 10, ya, sehingga nanti dihasilkan ukuran samplingnya yang 10.000 tadi. Kemudian kami juga melakukan spread analysis. Jadi kita lihat spread analisisnya di sini, distribusi silhouette score untuk masing-masing konfigurasi nilai K-nya, gitu. Kemudian kami peroleh di sini nilai K yang paling optimal itu nanti adalah sama dengan, sebentar. Nah, ini adalah persebaran atau distribusi dari silhouette score untuk masing-masing konfigurasi nilai K-nya. Nah, kemudian eh, kami sampel. Nanti nilai K yang paling optimal kami temukan itu adalah sama dengan 20. Nah, di sini nanti yang ditemukan K-nya sama dengan 20. Kemudian kami sampel per klasternya itu adalah sebanyak 1.000 sehingga diperoleh ukuran sampling sebesar 20.000. Oke. Kita masuk ke bagian klip akan dilanjutkan oleh Faiz. Oke, di sini saya akan menjelaskan eh, bagian dari salah satu metode yang kami gunakan yaitu clip. Clip di sini itu sebenarnya adalah prosedur training yang digunakan oleh vision encoder multimodal, di mana dia itu mengalign dua buah encoder. Yang pertama itu adalah sebuah text encoder, yang kedua itu adalah image encoder, di mana text encoder ini itu sebuah
bisa berbentuk apa namanya transformer ataupun bisa berbentuk arsitektur lain. Hanya saja biasanya digunakan transformer. Kemudian dia itu digunakan untuk mengencode sebuah teks, lalu hasil laten dari teks tersebut di-align menggunakan contrastive loss dengan hasil laten dari image encoder. Jadi di sini kalau kita lihat di sini ada simplified equation-nya yaitu loss dari image ke teks ditambah dengan loss dari teks ke image. Ini berdasarkan cross entropy loss antara kedua laten tersebut gitu. Terus dibagi dua ini untuk nge-average dari tadi hasilnya itu kan digabung kemudian di average karena ada dua komponen. Next. Oke, selanjutnya untuk arsitektur transformer. Jadi untuk implementasi dari semua model yang kami gunakan di sini itu ada salah satunya adalah transformer. Transformer ini adalah model AI yang menggunakan eh, komputasi self-attention yang menghubungkan posisi dalam suatu sequence menggunakan komputasi attention yang digabungkan menggunakan softmax. Jadi di sini dia menggunakan Q, K, sama V, yaitu Q adalah query, key, K itu key, V itu value, lalu semuanya ini hasil dari linear projection dari si input. Nanti itu kalau di sini dari paper aslinya itu Vaswani et al. Itu dia menggunakan dua komponen. Yang pertama itu ada encoder, yang kedua adalah decoder. Di kiri ini yang encoder, yang kanan itu decoder. Nah itu dia itu hasil dari inputnya itu akan diproyeksi, kemudian hasil dari encoder akan digabungkan ke decoder menggunakan eh, modifikasi dari self attention tadi. Namanya adalah cross attention di mana dia itu Q makanya itu didapatkan dari encoder, sorry, K sama V-nya, sorry, K sama V-nya itu dari encoder, sedangkan Q-nya itu dari decodernya. Nah, kemudian nanti itu akan digunakan untuk generation. Jadi kalau di paper aslinya itu digunakan sebagai translasi, hanya saja dia dapat dimodifikasi untuk beberapa skema lain. Misalnya untuk language modeling, biasanya hanya diambil bagian decodernya saja, sedangkan untuk encoding itu hanya diambil bagian encodernya saja. Oke, next. Oke, eh, Oke. mungkin saya ambil alih dari sini. Ya, salah satu model sebagai studi ablasi yang kami gunakan itu adalah Tiny Clip Vision Transformer. Jadi kurang lebih dia mengimplementasikan transformer dalam konteks vision image gitu kan. Jadi nanti vision transformer ini kurang lebih si image-nya ini akan dipecah menjadi beberapa patch. Kemudian akan di embedding melalui linear projection ini nanti didapat patch embeddingnya, eh, embedding setiap patchnya gitu kan, serta position embeddingnya gitu. Baru kemudian kita masukin ke transformer, ya sudah nanti kita masukin saja ke multilayer perceptron pada akhirnya gitu kan. Ini vision transformer pada umumnya. Oke, untuk bagian ResNet silakan Faris. Terima kasih, Abdan. Jadi untuk arsitektur lain yang kami gunakan sebagai studi ablasi pada Vision Encoder itu adalah ResNet, yaitu Residual Network. Di sini Residual Network itu mengintroduce suatu paradigma baru pada arsitektur CNN atau Convolutional Neural Network, di mana dia itu menambahkan namanya skip connection atau residual connection, yaitu ada koneksi identitas. Jadi setelah operasi fx atau di sini kalau di sini gx ya, ada dua nih, notasinya. Kalau tanpa modifikasi itu fx, kemudian dengan modifikasi kita sebut sebagai gx. Setelah operasi gx itu ditambahkan dengan hasil dari operasi identitas sehingga terdapat koneksi antara gradien sebelum dan setelahnya. Nah, dari situ itu eh, lebih stabil hasilnya karena tidak terjadi vanishing gradient pada convolutional neural network yang dalam. Di sini untuk eh, studi ablasi kami mengambil salah satu model pre-train yang sudah ada yaitu ResNet 101. Seperti itu. Mungkin bisa di next. Oke,
kita masuk ke knowledge distillation. Jadi, sebagai metode studi ablasi, kami memilih basisnya adalah Fission Transformer. Tapi kalau kita gunakan base model Fission Transformer yang misalkan referensi pada lava tadi, fit L, itu ukurannya besar sekali. Sehingga kami memilih sebuah pre-trained model yang merupakan hasil distilasi dari fit L base yang telah mengalami distillation. Di mana knowledge distillation itu adalah teknik kompresi yang mentransfer knowledge dari model yang besar dan kompleks ke model yang lebih kecil untuk mereduksi komputasi tanpa mengorbankan performa secara signifikan. Jadi ukuran pre-trained model yang kami gunakan itu sudah didistilasi dari base modelnya. Yaitu model yang kami gunakan adalah model distilasi yaitu Tiny Clip yang merupakan implementasi dari knowledge distillation dengan base modelnya adalah Clip Feedback gitu. Nah, eh, kalau kita lihat di sini, si Tiny Clip ini memiliki ukuran yang telah distilasi, ukurannya jauh lebih kecil dibandingkan base modelnya di sini yaitu Open Clip ke Clip Fit Bay di sini. Nah, Tiny Clip ini sudah didistilasi sehingga ukurannya menjadi lebih kecil gitu. Eh, Beberapa yang bisa saya jelaskan mungkin di sini terkait dengan distilasi yang dilakukan oleh si Tiny Clip, yaitu affinity mimicking, di mana di sini encoder gambar dan encoder teks itu secara paralel diproyeksikan secara linear ke dalam ruang representasi bersama yang sifatnya itu adalah cross modal. Jadi di sini encoder teks, encoder gambar gitu ya, kita coba proyeksikan secara linear ke dalam ruang representasi yang cross modal. Jadi di sini untuk encoder teks dia kita hubungkan ke text encodernya punya encoder image gitu. Kemudian untuk encoder image itu image encodernya kita hubungkan ke image encoder miliknya si encoder text gitu. Kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian teknik distilasi yang berikutnya dilakukan oleh Tiny Clip adalah adanya weight inheritance. Nanti ada manual inheritance sama automatic inheritance. Manual inheritance intinya dari si teacher modelnya dia memperhatikan redundancy weights yang ada gitu. Kalau misalkan redundan mungkin dia perlu optimisasi, dia cukup perlu pilih saja important weight secara seragam dari key layers. Jadi dia kalau memperhatikan redundancy weights-nya. Nah, kalau automatic inheritance, bagaimana dia memilih important weights-nya itu, dia masukkan ke dalam perceptron gitu. Dia menggunakan multi-head attention dan feed-forward network gitu. Jadi dia trainable gitu sifatnya kalau untuk automatic inheritance. Oke. Kemudian yang terakhir adalah progressive multistage distillation, di mana di sini kita tidak langsung mengkompresi, kita tetapkan degree compressionnya berapa gitu kan. Tapi kita tidak langsung kompresi dalam satu stage saja gitu. Tapi kita lakukan multi stage. Misalkan kalau kita mau kompresi 70%, terus kita bagi menjadi beberapa stage. 25%, kemudian 25%, baru di akhir 20%. Ya, ini supaya distillationnya itu lebih optimal karena kita memilih the modest degree of compression yang paling sederhana. Tujuannya adalah kita mengurangi performance loss-nya gitu. Oke. Nah, eh, pada studi ablasi yang kami lakukan, kami memilih Tiny Clip Fit 40M sebagai pretrain model yang kami gunakan untuk studi ablasi kali ini. Nanti kami akan training vision projection layer-nya dan kita coba fine-tune juga pada stage 2 trainingnya. Kalau saya jelaskan secara arsitektur dari pretrain model yang kami gunakan, kurang lebih seperti vision transformer yang di awal gitu ya. Nanti input image-nya dimasukkan ke linear projection untuk menghasilkan embedding, ya. Ada phase embeddingnya dan positional embeddingnya gitu. Ukuran phase yang digunakan di sini adalah 32 kali 32 dengan channelnya adalah 3 dan number of patch-nya di sini nanti maksimum adalah 7 kali 7 ya, 49 gitu di sini. Number of patch-nya itu adalah 49. Eh, dari konfigurasi pretrain modelnya memang sudah diterapkan seperti itu. Tapi kalau kita hitung, itu nanti range si number of patch-nya itu adalah berada di rentang seperti ini ya, dari 1 sampai 49 dan bisa kita tentukan menggunakan rumus sebagai berikut. Ukuran height-nya dibagi 32 dikalikan dengan width-nya dibagi 32. Gitu. Baru nanti si embedding-nya ini itu akan dimasukkan ke dalam transformer encoder di mana kalau kita teliti arsitekturnya, transformer encoder itu ada sebanyak 12 layers gitu. Dan nanti di akhir akan dihasilkan vision embedding sebagai hasil dari encodernya. Dan vision embedding ini nanti akan kita gunakan pada
Stage berikutnya itu vision, projection, training. Oke, selanjutnya dibahas oleh Faiz. Terima kasih, Abdan. Jadi untuk selanjutnya, untuk slide Moondream ini itu adalah Moondream adalah implementasi VLM atau Vision Language Model atau ya samalah sama yang kita ingin implementasikan yaitu multimodal language model yang dia itu dioptimasikan untuk efisiensi pada deployment edge device atau edge deployment. Nah, Moondream di sini itu adalah VLM yang menggunakan skema yang modern, derivasi dari Lava, tapi dia ubah untuk beberapa konfigurasinya. Yang pertama itu mengganti model encoder yang digunakan, yaitu menggunakan training apa namanya plat apa sih namanya prosedur pelatihan cyclip. Di mana itu kalau kita lihat tadi sebelumnya pada clip itu dia menggunakan CE loss diganti menjadi sigmoid loss. Kemudian untuk encoder dia menggunakan FitL, lalu proyeksi linearnya itu dia diekspansi, lalu dimasukkan ke laten phi 1.5. Kenapa kami mention di sini itu karena Moondream ini kami gunakan sebagai baseline untuk eh, performa metrik nanti sebagai pembanding karena pada eselon 1 billion itu adalah salah satu yang terbaik di eselon ukuran kami. Oke, next. Oke, untuk selanjutnya adalah DCI. Jadi untuk em, memahami DCI ini kita harus memahami dulu cara melakukan proyeksi. Jadi pada lava itu atau skema modern lah yang dari derivasi dari lava itu dia eh, beroperasi dengan asumsi bahwa yang diproyeksikan adalah feature map terakhir dari suatu vision encoder. Tapi tidak mesti seperti itu. Di sini itu ada beberapa skema yang dicoba oleh paper dense connector. Hanya saja di sini saya akan skip saja untuk efisiensi waktu. Di DCI itu adalah dia itu mengambil eh, be- karena kan kalau dikonkatenasi saja akan sangat berat untuk diproyeksi semuanya, maka yang dilakukan adalah dia mengambil beberapa grup lalu dilakukan average pooling terhadap grup-grup tersebut. Ini yang dinotasikan oleh si GV ini. Lalu yang dilakukan adalah setelah di average pooling, dia akan dilakukan multi-layer perceptron atau ya projection layer ke laten LLM. Seperti itu. Next. Oke, untuk metrik measurement performa dari MLLM kami menggunakan 4 buah metrik. Yang pertama itu adalah BERT score. BERT score ini adalah hasil dari apa suatu embedding BERT. Kemudian kami bandingkan hasil output dari model kami dengan referensinya, lalu didapatkan semantik atau cosine distance-nya dari si eh, kedua answer tadi. Kemudian untuk Bleu ini adalah presisi n-gram antara kedua referensi teks yaitu jawaban kami dan jawaban referensi. Kemudian Rook ini juga apa recall. Jadi kalau Blow ini presisi, Rook itu recall, lalu Meteor itu adalah harmonic mean antara keduanya. Next. Oke, jadi untuk alternatif ketiga sih sebenarnya. Tapi untuk yang sebelumnya kan yang pertama adalah deep learning, yang kedua adalah PCD tradisional. Kami menggunakan beberapa metode di sini untuk mengevaluasi dari performa filter kami. Itu kami menggunakan 2 buah toy task. Yang pertama itu adalah klasifikasi, yang kedua adalah rekonstruksi. Dataset yang digunakan adalah CIFAR 10. Next. Karena terdapat banyak filter yang kami gunakan, di sini saya akan mendisplay saja filter yang kami gunakan. Next. Jadi yang pertama tadi itu key pointing, yang kedua ini adalah filter PCD. Next. Kemudian untuk hasil dari semua itu, kami lakukan 3 buah processing. Yang pertama itu adalah eh, response aggregation, kemudian yang kedua adalah density aggregation, yang ketiga itu adalah eh, special aggregation, di mana dia itu kalau di sini kami bagi menjadi 7 kali 7. Kemudian
kami measure berdasarkan kriteria yang kami pengen measure. Misalnya, kalau untuk response aggregation, kami memeasure seberapa tinggi aktivasinya. Kemudian untuk density, itu dia spesifik ke key point sih sebenarnya. Di mana ada berapa jumlah key point-nya pada grid tersebut. Dan kemudian untuk yang agregasi, ya seperti itulah, agregasinya itu seperti itu. Next. Nah, jadi dari situ itu kami lakukan itu adalah untuk eh, dilakukan subablasi pada PCD ini. Yang pertama itu adalah hasil dari rekonstruksi. Di sini untuk rekonstruksi kami menggunakan network seperti ini, di mana dia menggunakan transpose dari laten 7 kali 7 tadi. Lalu next, hasilnya seperti ini. Nah, dari sini itu kami measure ablation impact, di mana untuk measure ablation impact kami lakukan masking pada beberapa fitur, lalu memeasure performa model setelah dimasking fitur tersebut. Next. Nah, dari situ kami temukan mana fitur yang paling penting kan. Nah, hanya saja itu beberapa fitur yang penting ternyata memiliki korelasi yang tinggi. Di sini kami plotting berdasarkan correlation matrix dari tiap fitur menggunakan Pearson coefficient. Kemudian hasilnya itu kami ambil yang korelasinya itu tidak lebih dari 80%. Kemudian ya dengan apa correlation score-nya di atas 80% kami hilangkan. Kemudian kami lakukan pelatihan ke klasifikasi untuk mengevaluasi performa dari eh, filter-filter tersebut. Next. Nah, jadi pada klasifikasi ini akan saya skip karena dia kurang relevan. Hanya saja dari hasil klasifikasi ini menunjukkan bahwa ada karena untuk yang tadi untuk rekonstruksi itu memeasure eh, performa PCD dalam secara struktural, sedangkan di sini itu secara semantik. Jadi gimana kita bisa mendapatkan disemba, disem apa disambiguasi antar konsep secara semantik. Next. Nah, dari situ hasil dari ablasi kami ini ada hasil-hasilnya ada banyak sih. Tapi yang paling penting itu adalah yang bawah karena yang atas itu hasil pre-training vision encoder kami, sedangkan yang di bawah ini adalah hasil visual instruction tuning. Dan di sini yang kami ambil itu adalah yang kami bold pada tiga tabel di bawah ini. Dan untuk tabel yang paling kanan paling bawah, yang hasil pelatihan PCD itu hanya kami lakukan sekali. Dan ini dikarenakan PCD itu kami marking sebagai model yang defektif dikarenakan evaluasi kualitatif yang kami lakukan. Akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Next. Nah, jadi di sini setelah kami lakukan tadi pelatihan itu, kami bandingkan secara kualitatif dan ternyata pada PCD itu hasilnya itu walaupun secara semantik BERT itu embedding BERT-nya itu bagus karena dia sesuai dengan apa semantik yang dibicarakan, hanya saja dia secara kontekstual atau secara apa sih logika itu dia kurang tepat. Dengan kata lain, dia itu modelnya berhalusinasi. Sedangkan untuk hasil di sini kalau tadi kita lihat di yang model tadi itu yang paling bagus itu adalah ResNet dan ini pembandingnya ResNet yang di bawah. Ternyata dia lebih ya tidak halu gitu. Next. Nah, tadi mungkin dari tabel yang kita baca, itu terdapat beberapa pengujian pada learning rate, base size, dan optimizer. Dan ini diakibatkan karena pengujian ini itu untuk menentukan kombinasi dari ketiga hal tersebut. Hal ini dikarenakan projection layer yang kami gunakan itu cukup kecil, karena dia hanya projection mechanism yang cukup simple ya. Jadi ketika dia kurang tepat, dia akan eh, terimpact dengan sangat berat. Next. Dari hasil ablasi yang kami dapatkan adalah arsitektur sebagai berikut, di mana untuk
mengadaptasikan terhadap feature map ResNet yang berbeda ukurannya pada setiap level dari operasi. Kami implementasikan sebuah konvolusi learnable satu kali satu untuk menstandarisasi channel yang didapatkan. Ini nggak bisa di zoom sih. Tapi jadi pertama itu dari input yang dengan channel arbitrary kami standarisasi dulu. Pertama secara spasial hasil jadi 7 kali 7. Kemudian secara channel kami standarisasi juga menggunakan learnable convolution. Nah, terus untuk yang apa standarisasi spasialnya kami menggunakan adaptive average pooling. Kemudian dari situ dilakukan projection. Pertama di flatten dulu tadi setiap fiturnya. Setelah sebelum di flatten kami DCI dulu. Jadi dibagi jadi beberapa grup, dari beberapa grup kami average pooling, dari average pooling tersebut kami flatten, lalu dari flatten tersebut kami projection, kemudian hasilnya itu yang kami konkatenasi ke LLM. Mungkin bisa di next. Seperti ini. Jadi dari sini itu hasil dari proyeksinya tadi, kami dapatkan probability distribution-nya akan hasil dari responsnya itu. Dari situ dapat CE loss. CE loss-nya digunakan untuk training si LLM-nya. Nah dari situ hasilnya bisa di next. Hasilnya seperti ini. Jadi untuk baseline kami itu si Moondream. Moondream ini sekali lagi dia eselon terbaik apa performer terbaik di eselon kami yaitu 1 billion. Dan di sini kalau kita lihat secara bird score memang dia cukup kuat performanya, hanya saja kalau kita lihat secara linguistik dia itu nol semua. Dengan artian Moondream karena dengan objektif kami itu adalah membuat model assistive device berbahasa Indonesia, dia itu kurang malah tidak bisa sama sekali ya untuk use case assistive device di bahasa Indonesia. Kemudian dari hasil ini juga ditemukan bahwa ResNet itu dengan performa terbaik dibandingkan dengan TinyClip dan traditional PCD. Next. Kemudian selain itu juga di sini kami bandingkan secara ukuran model. Dari Moondream itu terjadi reduksi kurang lebih 300 juta parameter. Kemudian dari paper lava ya yang kami gunakan sebagai apa referensi. Di sini kami tidak bandingkan secara metrik karena dia ukurannya 7 billion, jadi tidak akan adil untuk membandingannya. Tapi secara eh, predecessor model kami bandingkan, dan ternyata ukurannya itu berkurang sekitar 6 miliar. Conclusions. Jadi yang pertama yang kami dapatkan untuk konklusinya adalah pelatihan lava tadi itu karena kan masalahnya adalah dataset yang sangat besar, ternyata bisa dibuat lebih visible dengan melakukan sampling dan eh, optimasi pada prosedur pelatihan. Kemudian yang kedua adalah terdapat 3 komponen utama dalam konvergensi optimal yang kami identifikasi. Yang pertama itu adalah proyeksi latennya yang lebih baik. Di sini kami gunakan DCI. Kemudian yang kedua itu adalah vision encoder yang bagus. Di sini kami gunakan ResNet 101. Yang ketiga adalah hyperparameter dan optimizer yang bagus. Di sini optimizer cyclic seperti cosine annealing atau one cycle LR itu bisa membantu si model untuk keluar dari lokal optima. Terutama karena vision projection yang kami gunakan itu sangat kecil modelnya. Terus yang selanjutnya itu untuk kurasi datanya itu mungkin bisa dioptimasi pada Lava, jadi sesuai yang hasil kami dapatkan. Tapi dari hasil evaluasi kami juga itu linguistiknya kami masih subpar ya untuk ekspektasi kami. Jadi salah satu evaluasi adalah kurasi data ini mungkin masih bisa dioptimalkan kembali. Terus yang selanjutnya PCD-nya itu ternyata konvergen, tapi terdapat divergensi pada pemahaman kontekstual. Jadi secara bahasa itu bisa dipahami, tetapi secara kontekstual itu kurang tepat. Jadi dia benar secara grammar, tapi secara semantik, bukan semantik sih, secara apa yang dikonvey faktanya itu tidak tepat. Dan ini untuk em, merektifikasi ini, itu mungkin karena pertama itu disambiguasi antara high level dan low level, karena high level akan menggunakan key pointing, low level itu menggunakan filter.
itu terjadi eh, divergensi atau disparasi terlalu jauh. Selain itu juga mungkin perlu projection mechanism yang lebih kompleks. Next. Nah, untuk advice-nya itu mungkin mengganti vision encoder, um, hyperparameter tuning, terus sampling yang lebih baik, dan pengujian pada backbone LLM alternatif lainnya. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.